Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang persamaan eksponen bagian kelima, yaitu persamaan eksponen berbentuk kuadrat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya yang berbentuk suatu fungsi dalam X. Pada video ini kita akan menyelesaikan persamaan eksponen berbentuk kuadrat. Jadi P A pangkat Fx kuadrat ditambah Q kali A pangkat Fx plus R sama dengan 0. Maka penyelesaiannya menggunakan persamaan kuadrat. Jadi kita bisa memisalkan nantinya A pangkat Fx-nya dengan sesuatu, ya. Misalkan apa? Terserah apa aja. Y misalkan, berarti ini jadi PY kuadrat plus QY plus R sama dengan 0. Awalnya bentuk kuadrat menjadi persamaan kuadrat. Nah, kalau ini diselesaikan berarti harus tahu pemfaktoran. Maka materi prasyarat dari persamaan eksponen bentuk kuadrat ini adalah salah satunya persamaan kuadrat selain sifat-sifat eksponen. Nah, ini materi prasyaratnya, sifat-sifat eksponen dan persamaan kuadrat. Apakah itu ke akar-akar kuadratnya ataupun yang lainnya. Jadi kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka yang pertama adalah kalian harus bisa memfaktorkan. Yang kedua, kalau diketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2, masih ingatkah X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 kali X2 C per A. Ini yang harus dipahami kembali. Pembahasan soal persamaan eksponen berbentuk kuadrat. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X min 2 pangkat X sama dengan 12 adalah, kalau soal pilihan ganda seperti ini, bisa salah satu caranya adalah dengan substitusi satu per satu, satu per satu. Yang A sampai yang E, mana yang paling tepat. Oke? Kalau misalkan kita menggunakan persamaan eksponen, 4 pangkat X kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Pangkat X dikurang 2 pangkat X dikurang 12 sama dengan 0. 2 pangkat 2 pangkat X bisa kita tulis 2 pangkat X kuadrat dikurang 2 pangkat X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita menggunakan pemisalan, bisa juga langsung. Kalau mau kita pemisalan, misal Y sama dengan 2 pangkat X, maka bentuk kuadrat ini menjadi Y kuadrat min Y min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikalikan negatif 12, kalau dijumlahkan negatif 1. Berapakah? Betul, plus 3 negatif 4. Berarti ini Y plus 3 dikali Y min 4 sama dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 4. Hati-hati, jangan senang dulu. Negatif 3 ada, 4 ada. Namun apakah ini betul jawabannya? Oke, di sini kita memisahkan Y sama 2 pangkat X, kita kembalikan.
Y-nya kita ganti lagi dengan 2 pangkat X sama dengan negatif 3. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama negatif 3. Fungsi eksponen tidak mungkin bernilai negatif. 2 pangkat berapapun tidak mungkin negatif. Berarti ini tidak ada yang memenuhi. Yang ini kita ubah 2 pangkat X sama dengan 4. Kita beri 2 pangkat 2. Maka X sama dengan 2. Apakah ada jawabannya? Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Ingat, kita arahkan ke bentuk kuadrat. Di sini ada 3 pangkat 3x, di sini ada 9 pangkat 3x. Ibunya ya harus jeli, harus teliti, dan harus punya ide. 9 pangkat 3x kita ubah menjadi 9 pangkat 2. 9 pangkat 3x, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Pangkat 3x dikurangi 2 kali 3 pangkat 3x plus 1, gunakan sifat eksponen menjadi 3 pangkat 3x dikali 3 pangkat 1. Apakah 27 juga diubah jadi 3 pangkat 3? Tidak perlu, ini tetap 27 sama dengan 0. Yang ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3x pangkat 2 dikurangi 2 kali 3, 6 kali 3 pangkat 3x dikurang 27 sama dengan 0. Apakah sudah terlihat bentuk kuadratnya? Sudah. Jadi kita misalkan 3 pangkat 3x dengan sesuatu. Misalkan y. Maka bentuk kuadrat di atas menjadi y kuadrat min 6y min 27 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikalikan negatif 27, kalau dijumlahkan negatif 6. Berapakah? Betul, plus 3 min 9. Plus 3 min 9. Y plus 3 sama dengan 0, Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan 9. Oke, kita kembalikan Y-nya apa? 3 pangkat 3x, maka kita ubah Y-nya dengan 3 pangkat 3x, sama dengan negatif 3. Fungsi eksponen tidak mungkin bernilai negatif, maka yang ini tidak ada X yang memenuhi. Oke, yang kedua, Y sama dengan 9, Y-nya kita ganti dengan 3 pangkat 3x, sama dengan 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Maka 3x sama dengan 2, X sama dengan 2/3. Jadi penyelesaiannya adalah A, 2/3. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, akar-akar persamaan eksponen 3 pangkat 2x min 10 kali 3 pangkat x plus 1 plus 81 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 lebih besar dari x2, maka nilai x1 min x2 sama dengan 3 pangkat 2x. Kita tuliskan dulu soalnya. 3 pangkat 2x dikurang 10 kali 3 pangkat x plus 1 ditambah 81 sama dengan 0. 3 pangkat 2x kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat x pangkat 2. 10 kali, gunakan sifat eksponen menjadi 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 plus 81 sama dengan 0. Kita misalkan 3 pangkat x-nya dengan, boleh, dengan y. Berarti ini akan menjadi y kuadrat dikurang 10 kali 3. 30y plus 81 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikalikan 81, kalau dijumlahkan negatif 30. Berapakah? Betul, negatif 3, negatif 27. Berarti ini negatif 3, negatif 27. Maka diperoleh Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 27. Apakah ini hasilnya? Bukan, ya. Jadi ini belum selesai. Kita ubah dulu dengan yang pemisalan tadi, Y-nya 3 pangkat X. Kita ganti Y-nya dengan 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1, maka X-nya 1. Y sama dengan 27, Y-nya kita ganti dengan 3 pangkat X.
27 3 pangkat 3, maka X sama dengan 3. Perhatikan di sini X1 lebih besar dari X2, maka mana yang X1-nya? Yang 3. Berarti ini X1, ini X2, maka X1 dikurang X2 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Adakah? C jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan berikut, maka X1 tambah X2 sama dengan. Oke, di sini sudah ada 3 pangkat 2X, di sini ada 9. Maka kita ubah menjadi persamaannya 2 dikali 9 pangkat 2X berarti 3 pangkat 2 pangkatkan 2X. Pangkat min 1 berarti 9 pangkat min 1. Dikurangi 5 kali 3 pangkat 2X plus 18 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya menjadi 2/9 kali 3 pangkat 2X pangkat 2 dikurang 5 kali 3 pangkat 2X plus 18 sama dengan 0. Sekarang kita memisalkan 3 pangkat 2X dengan Y, maka bentuk kuadrat yang menjadi 2/9 Y kuadrat dikurangi 5Y plus 18 sama dengan 0. Tinggal kita cari akar-akarnya boleh, dan perhatikan ini khusus ya, khusus untuk X1 tambah X2 yang dicari bisa menggunakan perkalian akar-akar Y kuadrat ini ya. Jadi khusus untuk kalau yang carinya X1 dan X1 plus X2, selain itu tidak bisa ya. Oke, kita gunakan Y1 kali Y2. Masih ingat Y1 kali Y2? Betul, C per A. Y1 nya kita ganti dengan 3 pangkat 2 X1. Y2 nya 3 pangkat 2 X2 sama dengan C per A. 18 per 2/9. Gunakan sifat eksponen, berarti ini menjadi 3 pangkat 2X1 ditambah 2X2. 18 dibagi 2, 9 kali 9 berarti ini 81. 3 pangkat 2 dalam kurung X1 tambah X2 sama dengan 81. 3 pangkat berapa? Betul, 3 pangkat 4. Maka diperoleh 2X1 plus X2 sama dengan 4. X1 plus X2 sama dengan 2. Adakah jawabannya? Ada. Bagaimana? Sangat mudah. Cara yang lain, cara biasa, kita cari dulu faktornya. Kita faktorkan dulu bentuk kuadrat ini. Diperoleh Y1, Y2, kemudian dapat X1 dan X2-nya. Namun pakai cara dekus, ya, boleh seperti ini khusus untuk jumlah akar-akar persamaan eksponen bentuk kuadrat. Soal berikutnya, diketahui fx sama dengan 2 pangkat 5 min x ditambah 2 pangkat x min 12. fx1 sama dengan fx2 sama dengan 0. Ini sama saja artinya dengan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut. 2 pangkat 5 min X ditambah 2 pangkat X min 12 sama dengan 0. Gunakan sifat eksponen menjadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat X plus 2 pangkat X min 12 sama dengan 0. Kita misalkan 2 pangkat X-nya dengan Y, maka bentuk ini menjadi 32 per Y ditambah Y min 12 sama dengan 0. Kita kalikan semua ruas dengan Y menjadi 32 plus Y kuadrat min 12Y sama dengan 0. Kita susun kembali. Y kuadrat min 12Y plus 32 sama dengan 0. Kita faktorkan.
Cari dua bilangan kalau dikalikan 32, kalau dijumlahkan negatif 12. Berapakah? Betul, negatif 4, negatif 8. Berarti ini negatif 4, negatif 8. Maka diperoleh Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 8. Apakah sudah diketahui X1 dan X2-nya? Belum, ini baru Y. Y1 sama dengan 4. Y-nya adalah 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Maka X1-nya sama dengan 2. Y2 sama dengan 8. 2 pangkat X2 sama dengan 2 pangkat 3. Maka diperoleh X2-nya sama dengan 3. Yang dicari adalah X1 kali X2. Sama dengan 2 kali 3. Sama dengan 6. Bagaimana? Sangat mudah. Ingat kalau ada pertanyaannya X1 kali X2 tidak bisa menggunakan Y1 kali Y2. Yang tadi itu khusus untuk X1 plus X2. Soal berikutnya, bila X1, X2 penyelesaian dari persamaan berikut. X1 lebih besar X2, yang dicari adalah 2X1 ditambah X2. Oke, seperti biasa, bentuk kuadrat. Seperti ini kita sederhanakan. 2 pangkat 2X dikurang 6 kali 2 pangkat X plus 1 plus 32 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 2 pangkat X kuadrat dikurang 6 kali 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 plus, hati-hati di sini menjebak. Banyak dari tadi soal-soal yang menjebak. 32 itu bisa diubah dengan 2 pangkat 5. Namun tidak perlu diubah. Ya, tadi 27, 81 ya. Jadi tidak perlu diubah. Oke, kita misalkan 2 pangkat X dengan sesuatu. Menjadi Y kuadrat min 6 kali 2, 12Y plus 32 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Y sama dengan 0. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Ternyata ini sama dengan soal sebelumnya, maka pemfaktorannya menjadi Y min 4, Y min 8. Y sama dengan 4, Y sama dengan 8. Y-nya sama 2 pangkat X. Anggap ini Y. Kita belum tahu Y1, Y2-nya ya. Kita gantikan Y-nya dengan 2 pangkat X. Sama dengan 2 pangkat 2, maka X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, maka X sama dengan 3. Perhatikan di sini X1 lebih besar dari X2, berarti ini X1, di sini X2. Yang dicari adalah 2X1 ditambah X2, sama dengan 2 kali 3, ditambah 2. 6 tambah 2, sama dengan 8. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, grafik fungsi fx sama dengan negatif 2 pangkat x plus 1 plus akar 2 pangkat x ditambah 3 memotong sumbu x. Ingat kalau memotong sumbu x berarti fx-nya atau y-nya sama dengan 0. Jadi ini sama saja dengan bentuknya negatif 2 pangkat x plus 1 ditambah akar 2 pangkat x plus 3 sama dengan 0. Berikutnya kita sederhanakan sifat eksponen. 2 pangkat x plus 1 menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 plus akar 2 pangkat x plus 3 sama dengan 0. Karena di sini ada akar 2 pangkat x, maka 2 pangkat x ini min 2 kali kita ubah akar 2 pangkat, betul, akar 2 pangkat 2 ya. Jadi ini akar 2 pangkat x pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sudah terlihat bentuk eksponennya. Baru kita memisalkan, yaitu akar 2 pangkat x kita misalkan dengan sesuatu. Maka bentuk kuadrat di atas menjadi negatif 2y kuadrat plus y plus 3 sama dengan 0.
kita faktorkan. Negatif 2Y dikali Y sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Oke, plus 3 di sini berarti 1 kali 3 atau min 1 kali min 3. Oke, min 2Y berarti di sini plus 1, min 2Y plus 3 berarti plus Y. Oke, betul. Maka diperoleh min 2Y plus 3 sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Betul, 3 per 2 atau Y-nya sama dengan negatif 1. Kita kembalikan Y-nya apa? Akar 2 pangkat X. Akar 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Ingat, eksponen tidak mungkin negatif, berarti tidak ada yang memenuhi. Oke, sekarang Y sama dengan 3 per 2. Y sama dengan 3 per 2. Y-nya adalah akar 2 pangkat X sama dengan 3 per 2. Gunakan sifat logaritma, maka X sama dengan akar 2 log 3 per 2. Lihat apakah ada jawabannya? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan akar 2 itu adalah 2 pangkat 1 per 2. Log 3 per 2. Gunakan sifat logaritma, maka ini jadi 1 per 1 per 2 dikali 2 log 3 per 2. 1 dibagi 1 per 2 sama dengan 2. Gunakan sifat logaritma, 2 log 3 per 2 menjadi 2 log 3 dikurang 2 log 2 sama dengan 2 log 3 dikurang 2 log 2 berapa? 1. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 2 log 3 dikurang 2 kali 1, 2. Adakah jawabannya? D. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini lihat persamaannya. Terlihat ribet. Padahal, insya Allah tidak. Oke, kita sederhanakan dulu. Ini soal awalnya, kita langsung sederhanakannya. Gunakan sifat. Lihat di sini ada 9 pangkat X kuadrat min 3X. X kuadrat min 3X. X kuadrat min 3X. Maka kita ubah menjadi 9 pangkat X kuadrat min 3X dikali 9 pangkat 1. Ditambah 9 pangkat X kuadrat min 3X dikali 1 sama dengan 20 dikurang 10 kali 3 pangkat X kuadrat min 3X. Nah, ini lihat. Sama. 9 sesuatu ditambah 1 sesuatu. Berarti 10 kali sesuatu. Ya, 9P ditambah 1P berarti 10P. Berarti ini hasilnya 10P. P-nya apa? 9 pangkat ini. 10 kali 9 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 20 dikurang 10 kali 3 pangkat X kuadrat min 3X. Sudah agak terlihat ya. Kita sederhanakan dengan dibagi 10. Maka hasilnya ini ya. 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Berarti ini 3 pangkat X kuadrat min 3X pangkat 2. Sama dengan 20 bagi 10, 2. 10 bagi 10, 1. Berarti ini 3 pangkat X kuadrat min 3X. Sudah terlihat. Kita misalkan 3 pangkat X kuadrat min 3X-nya dengan sesuatu. Misalkan Y, berarti Y kuadrat sama dengan 2 min Y. Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Y plus 2, Y min 1 sama dengan 0. Berarti diperoleh Y sama dengan negatif 2 atau Y sama dengan 1. Perhatikan, Y sama dengan negatif. Ya, fungsi eksponen sama dengan negatif. Adakah? Tidak ada. Jadi yang ini tidak ada yang memenuhi. Kemudian kita masuk ke yang
Y sama dengan 1. Kita ubah, kita gantikan Y-nya menjadi 3 pangkat X kuadrat min 3X. Sama dengan 1 itu 3 pangkat 0. Maka X kuadrat min 3X sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Yang dicari apa? Jumlah semua nilai X. Berarti tinggal jumlahkan. X1 tambah X2 berarti sama dengan 3. Bagaimana? Sangat mudah. Alhamdulillah soal demi soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekarang saatnya untuk penugasan terstruktur. Jawabannya sudah diberikan. 1, 2, 3, dan 4. Selamat berlatih. Insya Allah bisa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kita semua. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.